Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Bapak, ibu, ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat dan kita berusaha bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, karena sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita datang ke tempat ini untuk ngaji, untuk menuntut ilmu syar'i. Waktu yang ada antum gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dasarnya semuanya harus ikhlas. Maka saya ingatkan kepada semuanya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, antum datang ke sini tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan kita nggak akan dapat apa-apa. Tanpa keikhlasan kita nggak dapat ganjaran. Tanpa keikhlasan kita nggak akan pahala. Tanpa keikhlasan juga kita nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka dasarnya harus ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Allah berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Wajib kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, yang juga harus diperhatikan dalam kajian ini, antum berusaha untuk mendengarkan baik-baik, al-istima'. Dengarkan baik-baik. Kemudian diam, tidak berbicara, tidak ngobrol, tidak main HP dan yang lainnya. Semua matikan. Datang ke sini karena Allah. Diam. Kemudian yang keempat, berusaha untuk memahami. Berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Sebab ada orang-orang yang ngaji tapi nggak paham. Ngaji nggak paham. Bertahun-tahun ngaji nggak paham. Makanya ada juga yang sudah baca buku ini juga harus dijelaskan, karena ada juga orang yang tidak paham. Makanya antum berusaha untuk faham. Sebab ilmu itu al-fahmu. Di dalam Sahih Bukhari, di Kitabul Ilmi disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dikatakan ilmu itu al-fahm. Ilmu itu faham. Dibawakan hadisnya
sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian kita juga berusaha untuk menghafal dari apa yang disampaikan, dan harus terus coba kita berusaha sedikit demi sedikit menghafal dari kajian-kajian yang sudah kita kaji, baik itu ayat, baik itu hadis, baik itu doa datang yang dari Nabi SAW, atau juga athar yang sahih dari para sahabat, sehingga bermanfaat. Dan kuatnya hafalan kita dengan kita barengi dan kita iringi dengan amal. Kuatnya hafalan kita dengan kita barengi dengan amal. Kemudian yang selanjutnya lagi, ilmu itu dicatat. Bab yang menyuruh mencatat, Rasulullah SAW kata Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Maka setiap kajian antum catat. Manfaat buat antum. Catat gitu. Bukunya ada, tapi catatan juga bawa. Buku yang dikaji antum juga punya, catatan juga harus ada. Sebab Nabi yang menyuruh sallallahu alaihi wasallam qaidul ilma bil kitab. Hadis ini sahih, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, dan Anas juga mengatakan demikian, qaidul ilma bil kitabah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita berusaha untuk mengamalkan. Kalau ilmu ini sudah kita cari, kita tuntut, kita fahami, kita hafal, maka kita berusaha untuk mengamalkan. Bab ilmu untuk diamalkan. Di samping diyakini, harus diamalkan. Baru setelah itu an-nashru, yaitu disampaikan. Pertama kali disampaikan kepada keluarga. Maka ini harus perhatikan. Kadang-kadang kita nuntut ilmu bertahun-tahun, tapi nggak pernah kita sampaikan kepada keluarga. Yang harus kita sampaikan pertama kali keluarga dulu. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Keluarga dulu yang harus kita dakwahkan, agar mereka memahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Mereka meyakini dengan keyakinan yang benar, mereka mengamalkan dengan amal yang benar, ikhlas dan ittiba, maka bermanfaat. Dan insya Allah dengan itu kita akan diberikan rahmat oleh Allah yang sangat luas, akan diberikan berkah oleh Allah yang sangat luas. Maka ini harus kita cari. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu, dan dia terus mengajarkan ilmu yang bermanfaat, maka dia adalah orang yang mubarak. Mana mubarak? Diberkahi oleh Allah Taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku ini diberkahi oleh Allah di mana saja aku berada. Kata para mufassirin, kalimat mubarakan aynama kuntu ay mualliman lil khairi aynama kuntu. Aku mengajarkan kebaikan di mana saja aku berada. Artinya di keluarga kita mengajarkan kebaikan, kepada tetangga kita mengajarkan kebaikan, kita ada di kampung mengajarkan kebaikan dan memberikan manfaat. Keberadaan kita di mana saja memberikan manfaat, baru orang itu yang diberikan barakah oleh Allah Taala. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Coba kita berusaha, kita jadi orang yang bermanfaat. Buat diri kita bermanfaat, buat orang tua kita bermanfaat, buat istri bermanfaat, buat suami bermanfaat, buat anak bermanfaat, buat keluarga bermanfaat, buat tetangga bermanfaat, dan buat manusia bermanfaat. Ini dakwah yang hak. Ini yang dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Hari ini kita akan mengkaji tentang prinsip aswaja. Apa itu aswaja? Singkatan dari ahlu sunnah wal jamaah. Jadi prinsip akidah aswaja. Banyak orang mengatakan aswaja,
Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nggak paham apa sih itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih akidah aswaja itu? Nggak tahu. Pemahamannya gimana? Nggak tahu. Kalau pemahaman nggak tahu, keyakinan juga tidak tahu, ya bagaimana dia mengamalkan? Bagaimana dia mendakwahkan? Maka yang pokok pertama kali yang harus kita kaji tentang akidah. Akidah ini prinsip. Sebab sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari akidah kita, benar atau tidak. Diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari akidah kita, benar atau tidak. Maka kita harus terus mengkaji tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Maka saya sebutkan tentang prinsip aswaja, biar orang umum juga faham bahwa aswaja itu artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita kaji juga aswaja. Kadang-kadang suka dibedakan, kalau ini bukan aswaja, yang kita aswaja. Padahal saya tulis buku ini Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma karena mereka singkat aswaja, sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma karena kiainya Ustadz bilang beda, yang itu bukan aswaja, itu Wahabi, yang ini aswaja. Jadi gimana untuk menjelaskan? Ya udah tulis aja judulnya Prinsip Akidah Aswaja, supaya mereka paham bahwa pada hakikatnya dakwah salaf adalah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disingkat dengan aswaja di Indonesia ini. Maka kita akan kaji apa yang dimaksud dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya kita paham. Tentunya nggak semua poin kita bahas, karena nggak mungkin kita mengkaji di Radio Roja aja itu 2 tahun belum selesai, gitu. Ya, dari 80 poin lebih belum selesai. Apalagi ini waktu cuma dikasih 3 jam sampai zuhur, nggak mungkin. Tapi insya Allah manfaat. Setiap kajian sedikit aja, kalau yang dikaji itu ilmu, manfaat. Dan kita mensyukuri sedikit yang diberikan, kita syukuri. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir, wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Kata Nabi, barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nggak akan bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah SWT. Hadis ini hasan dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Sekarang kita bahas ikhwan fillah, azakumullah. Dari mulai yang pertama kita bahas tentang akidah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bahas akidahnya dulu, baru setelah itu kita membahas tentang kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru yang lainnya insyaallah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, tentang al-jamaah. Ini antum lihat dulu hadisnya supaya jelas, hadis yang sahih. Hadis ini hasan, tapi ada beberapa riwayat yang lain yang sahih tentang hadis ini, yaitu hadis tentang iftiraqul ummah. Antum lihat di halaman 14, halaman 15. Halaman 14, halaman 15 dari buku ini, Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. An Auf bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, fawahidatun fil jannati wa 70 fil nari, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan, fa 71 fil nari wa wahidatun fil jannah. والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Makanya 1 golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah menjadi 72 golongan, 71 golongan masuk neraka dan hanya 1 golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Hanya 1 golongan masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka 1 golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab, al-jamaah.
Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Hadis ini hasan. Tapi ada yang hadis yang semana dengan ini yang sahih, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Muawiyah dan yang lainnya. Banyak sahabat yang meriwayatkan tentang hadis iftiraqul ummah. Di hadis ini disebutkan 71 Yahudi berpecah. 70 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 1 yang masuk surga yang mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nasrani berpecah 72 golongan, 71 masuk neraka, 1 masuk neraka, 1 yang masuk surga, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai nabi dan rasul, bukan sebagai Tuhan, yang dia mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian dan juga mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Anda perhatikan di sini. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi, Nasrani, mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua syariat mereka dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul. Makanya mereka wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada beliau. Nabi mengajak ahlul kitab Yahudi dan Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahwa agama Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Dan umat Yahudi atau Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, mereka pasti menjadi penghuni neraka. Jadi kalau Yahudi dan Nasrani mereka tidak masuk ke dalam agama Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya apa? Yang pertama ayat Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Dan berapa ayat lagi yang lain. Kemudian jika Nabi bersabda SAW, ada di sini di footnote, saya bawakan di halaman 15. Nabi bersabda SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka, pasti. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya setelah diutus Nabi Muhammad, semua harus masuk ke dalam agama Islam. Kemudian umat Islam, kata Nabi SAW, berpecah menjadi 73 golongan umat Islam ini. 72 masuk neraka dan 1 yang masuk surga. Anda perhatikan di sini, menunjukkan bahwa berpecahnya umat Islam lebih banyak daripada umat Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, bahwa orang berpecah itu bukan semakin sedikit, semakin banyak orang berpecah. Jadi jalan kepada perpecahan, kesesatan itu banyak, sedangkan jalan selamat cuma 1. Kemudian jalan selamat yang hanya 1 ini Nabi sebutkan, yaitu al-jamaah. Jalan selamat yang 1 ini Nabi sebutkan, yaitu al-jamaah. Dijelaskan dalam hadis yang lain, untuk melihat sesudahnya, Nabi menyebutkan kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka kecuali 1,
yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Artinya orang yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, bahwa umat Islam, kata Nabi SAW, berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 72 masuk neraka nggak kekal. Selama mereka masih ada iman dalam hatinya, nggak kekal dalam neraka. 1 yang masuk surga, yaitu yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ini yang wajib kita ikut. Rasul menyebutkan demikian dan riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih, ada tentang iftiraqul ummah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, makanya kita harus mengkaji dan mempelajari tentang akidah ini, akidah yang selamat ini. Bab Nabi menyebutkan 1 yang selamat itu al-jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Karena memang jalan selamat hanya 1, bukan 2, bukan 3. 1 aja. Yang lain semuanya membawa pada perpecahan. Ketika Nabi menyebutkan ayat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus ini, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang membawa kepada perpecahan. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak itu, yang beraikan kamu jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, jalan menuju selamat itu hanya 1, bukan 2. Makanya dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika Nabi menjelaskan ayat ini, Nabi menggaris 1 garis yang panjang. Kemudian di kanan kiri jalan garis itu Nabi kasih garis yang pendek. Kata Nabi SAW, ketika Nabi menyebutkan 1 garis yang panjang, wa anna hadha sirati mustaqima. Kemudian garis yang pendek ini, kata Nabi, ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada sebenarnya dari jalan-jalan ini melainkan syaitan yang mengajak kepadanya. Artinya Nabi melarang kita mengikuti jalan yang pendek itu. Jalan ini apa? Yaitu aliran, golongan, pemahaman, dan yang lainnya yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi 1 yang selamat. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib mengikuti yang 1 ini agar kita selamat. Kita ingin selamat dunia dan akhirat, dan kita semua ingin masuk surga. Maka wajib mengikuti jalan ini, mengikuti pemahaman ini, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ikhwan fillah, azakumullah, yang pertama, di bab yang pertama kita bahas tentang akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih yang dimaksud dengan akidah atau akidah Islam? Akidah menurut bahasa di bab yang pertama di halaman 27, yang dikatakan al-aqidah menurut bahasa artinya al-aqdu, artinya ikatan, at-tawthiq, kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkam yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan juga ar-rabtu bil quwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah yang umum, akidah iman yang kuat, iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Azza wa Jal dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma', konsensus dari salafus saleh, serta seluruh berita-berita yang qat'i, yang pasti, baik secara ilmiah maupun secara amalia yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta ijma' salafus saleh. Ini pengertian dari akidah Islam. Jadi tentang arkanul iman, arkanul Islam, dan semua yang berkaitan dengan masalah yang gaib,
dan juga berkaitan dengan prinsip-prinsip agama dan yang lainnya yang wajib kita imani. Ini pembahasan tentang akidah. Kemudian objek kajian dari ilmu akidah, apa objeknya? Akidah jika dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu sesuai konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, meliputi topik-topik yaitu tauhid, iman, Islam, masalah yang gaib, kenabian, takdir, berita tentang hal yang telah lalu dan yang akan datang, dasar-dasar hukum yang qat'i, yang pasti, seluruh dasar agama dan keyakinan, termasuk pula sanggahan terhadap ahlul ahwa wal bidah. Dan juga termasuk objek kajian masalah akidah, membantah pengikut hawa nafsu, membantah ahlul bid'ah, dan juga membantah semua aliran dan sekte yang menyempal lagi menyesatkan serta sikap terhadap mereka. Itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ini pembahasan tentang akidah. Sekarang kita bahas, karena kita membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada pun nama lain dari akidah ini, al-iman, akidah, tauhid, as-sunnah dan yang lain kita nggak bahas. Begitu juga penamaan-penamaan yang lain yang bukan dari sunnah juga ada. Nanti Anda bisa baca. Tapi kita akan bahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum lihat yang D, halaman 36. Halaman 36. Karena kita membahas tentang aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang dimaksud dengan aswaja? Gitu. Jadi harus jelas. Aswaja itu apa? Jadi jangan cuma disebut aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah apa maksudnya? Kita harus paham dan harus memahami dengan pemahaman yang benar supaya kita nggak salah. Antum lihat, yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebut Ahlus Sunnah karena kuatnya mereka berpegang dan berittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi kalau disebutkan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya mereka yang menempuh seperti apa yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebut Ahlus Sunnah karena kuatnya mereka berpegang dan ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Sekarang as-sunnah menurut bahasa adalah jalan atau cara, baik atau buruk, itu as-sunnah. Sedangkan menurut ulama akidah, yang dikatakan as-sunnah adalah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan inilah sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. Ini pengertian dari as-sunnah. Jadi as-sunnah itu mencakup tentang ilmu, yang kedua i'tiqad, keyakinan, yang ketiga perkataan dan perbuatan. Seperti juga yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Yang dikatakan as-sunnah jalan yang tempuh mencakup dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW para khalifahnya yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali apa saja yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Auza'i, Imam Fudail bin Iyad dan yang lainnya rahimahumullah. Jadi mencakup ilmu, ya harus jelas ilmunya jelas. Ilmu yang bermanfaat yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga athar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab kata Imam Al-Auza'i dan yang lainnya, al-ilmu ma jaa'a an ashabi Muhammad SAW. Ilmu itu apa yang datang dari para sahabat Nabi SAW. Dari Al-Quran, As-Sunnah dan juga perkataan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kemudian i'tiqad, keyakinan harus benar kita. Keyakinan kita kepada Allah SWT, keyakinan kita kepada Rasulullah SAW harus benar. Keyakinan kita kepada Al-Quran,
keyakinan kita kepada para rasul, keyakinan kita kepada yaumul akhir, keyakinan kita kepada qadar dan qadar. Jadi kalau kita hitung termasuk arkanul iman ini, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada malaikat, keyakinan kita kepada kitab-kitab dan Al-Quran, keyakinan kita kepada para rasul dan kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW, keyakinan kita kepada yaumul akhir, keyakinan kita kepada qada dan qadar. Dan ini semua dibahas di buku ini. Ini harus benar. Kalau salah, ya menyimpang dari siratal mustaqim, sesat. Harus benar ini keyakinan ini. Nanti saya akan sebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan akidah yang insya Allah antum sudah pernah dengar, tapi harus faham. Makanya ini saya akan jelaskan fahamnya. Dengar sudah, baca sudah, tapi faham atau tidak? Ini harus kita yakini dan kita fahami. Kemudian ini yang berkaitan dengan sunnah. I'tiqadnya harus benar kita. Kalau salah menyimpang, sesat nanti. Kemudian perkataan dan perbuatan juga harus benar. Seperti yang disebutkan bagaimana Rasulullah mengucapkan, para sahabat mengucapkan dari keyakinan itu, dan juga amal dari amal-amal yang dikerjakan. Kemudian al-jamaah, yang dimaksud dengan al-jamaah yaitu mereka bersatu di atas kebenaran, tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq, kebenaran, tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Jadi yang dikatakan al-jamaah berkumpul di atas kebenaran, itu makna yang pertama, berpegang teguh di atas kebenaran. Yang kedua, mana al-jamaah artinya dia berkumpul di atas satu imam yang mereka mentaati ulil amri itu yang dikatakan al-jamaah. Sekarang ada raja umpamanya atau ada presiden, ya berkumpul di satu jamaah itu, nggak berpecah belah, tidak memberontak. Memberontak hukumnya haram dalam Islam, apalagi sampai menumpahkan darah, ini haram hukum dalam Islam dan dosa besar. Yang paling besar menumpahkan darah kaum muslimin.